Halo semuanya, terima kasih sudah mengunjungi channel saya. Video ini adalah video pertama kali saya merekam suara saya, jadi maaf kalau saya agak sedikit gugup dan mungkin kurang begitu bagus. Tapi saya mau mencoba untuk menjelaskan, membagi hal-hal yang saya temui dalam perjalanan saya mempelajari microcontroller Arduino yang luar biasa ini. Ini adalah salah satu proyek pertama saya. Tentu saja, pertama kali saya buat bukan model seperti ini. Kalian tentu sudah melihat di video yang sebelumnya. Saya hanya menggunakan PCB prototype yang banyak lubang itu. Dan menghubungkan dengan kabel-kabel yang berseliweran kemana-mana. Dan menggunakan development board Arduino Mega. Itu development board Arduino pertama saya. Tapi kemudian saya merancang sendiri, mencoba untuk membuat PCB yang lebih simple, yang tidak membutuhkan terlalu banyak komponen. Seperti terlihat di sini hanya ada IC Atmel ATmega 328P PU yang adalah juga otaknya Arduino Uno yang terkenal. Ini juga saya isi dengan bootloader Arduino Uno. Jadi sebenarnya isinya sama saja. Dan untuk LED ini adalah untuk ukuran 4x4x4. Jadi matriksnya itu adalah 4x4 dengan 4 layer juga. Jadi totalnya ada 64 LED. Ini adalah LED cube yang satu warna. Jadi hanya ada 2 pin, anoda dan katoda saja. Dan untuk menyalakan setiap LED ini, kita harus menghubungkan titik anoda dan katoda dengan kutub yang benar. Titik anoda harus terhubung dengan kutub positif atau voltage 5 volt atau 3,3 ya, tergantung pakai yang mana. Dan katoda atau negatifnya itu terhubung dengan ground. Nah, teorinya simpel saja. Di Arduino, di chip ini, pada saat kita melakukan digital write high dan low, itu kita menghubungkan pin tersebut dengan salah satu antara VCC atau ground. Pada saat digital high, kita akan terhubung, pin itu akan terhubung dengan voltage dan VCC, entah itu 5 volt, entah itu 3,3. Dan kalau kita berikan digital write low, otomatis pin itu akan terhubung langsung dengan ground. Jadi, setiap lampu ini dikontrol oleh 2 pin. Setiap LED dikontrol 2 pin, tapi karena kita membentuk sebuah matriks, dan ini ada kita sebut dengan kolom, ada 16 kolom. Di sini kolom pertama 1. Ini ada keterangan di belakang di boardnya, saya sudah buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya sampai 16. Ini ada 16 katoda. Katodanya terhubung dari atas sampai bawah. Ini terhubung katoda yang atas, bawah, yang selanjutnya, dan selanjutnya. Jadi katoda ini membentuk kolom. Jadi untuk menyalakan lampu di salah satu kolom ini, kita harus menghubungkan titik kolom ini dengan ground, atau kita berikan nilai low di dalam programnya. Dan anodanya ini terhubung untuk masing-masing lapis atau layer. Satu layer ini semua anodanya terhubung antara lampu yang ini dan samping-sampingnya. Jadi di sini akan ada 4 grup anoda yang membentuk lapisan dari kelompok-kelompok LED ini. Yang kemudian dihubungkan, ini ada kawat lagi yang menghubungkan masing-masing lapis ini.
ke board, dan di belakangnya bisa lihat ini ada 4 resistor. Resistor ini gunanya adalah untuk mengendalikan, membatasi besaran arus yang akan melewati LED tersebut supaya tidak berlebihan, karena LED cenderung untuk menarik arus yang besar bila dibiarkan lepas begitu saja, yang akan merusak LED itu sendiri. Jadi harus dibatasi dengan resistor. Selain untuk melindungi LED-nya, tentu kita juga tidak mau merusak chip kita juga. Nah, di sini ada beberapa kapasitor. Kapasitor ini gunanya hanya untuk menghaluskan atau menghaluskan tegangan listriknya supaya tidak ada spike, supaya tidak banyak noise gitu ya. Kemudian ini ada saya pasang saklar on off. Di sini on, kalau geser ke sebelahnya off. Nah, ini adalah push button momentary switch yang terhubung dengan pin reset. Jadi kalau saya tekan pin ini, rangkaian ini akan reset dan ulang lagi dari awal. Seperti itu. Rangkaian ini adalah sebenarnya sangat sederhana, dan ini yang membuat saya tertarik untuk mempelajari Arduino. Nah, kali ini saya setelah menjelaskan ini, saya juga mau memberikan sedikit tambahan untuk pada program yang sebelumnya atau yang versi 1 itu sebenarnya saya dapatkan dari website lain juga, yang saya ada sebutkan di website saya. Di situ ada channel YouTube yang membuat LED Cube ini, yang kemudian saya coba untuk contek, yang ada menggunakan PCB prototype yang banyak lubang itu. Kemudian saya rangkai menjadi PCB yang lebih sederhana, yang lebih indah ini, supaya bisa ditaruh di mungkin meja kerja atau mungkin taruh di samping tempat tidur, bisa menjadi lampu tidur juga. Malam-malam lampunya mati, kita nyalakan ini, indah sekali. Tapi tentunya kita tidak mau kalau lampu ini nyala terus-menerus. Kalau untuk lampu tidur tentunya kita mau membatasi, misalnya 1 jam, 2 jam. Setelah itu kita mau lampu ini, rangkaian ini mati sendiri misalnya. Nah, untuk versi yang kedua, saya ada kutak-katik lagi programnya. Saya menambahkan fungsi untuk sleep. Ini juga saya dapatkan dari internet, yang saya dapatkan dengan mereka banyak praktisi Arduino di luar sana yang membagikan pengetahuan mereka dengan cuma-cuma. Ya, begitu juga saya akan membagikan juga dengan cuma-cuma. Nanti akan saya upload juga. Silakan di-download, silakan dipergunakan, silakan dimodifikasi. Seperti saya juga menggunakan source dari tempat lain juga untuk belajar saya. Kita sama-sama belajar. Nah, saya ada menambahkan counter untuk menghitung berapa kali animasi ini sudah berjalan. Ngomong-ngomong, untuk animasinya sendiri, setelah kita tahu cara menyalakan LED ini, seperti itu sangat sederhana sekali. Dari programnya sudah terlihat. Begitu kita kasih dia 1 high, 1 low, dia akan nyala. Kita matikan semua, set semuanya digital red low, akan mati semua. Itu sangat sederhana, bukan sesuatu yang susah. Nah, bisa juga kalau ada yang mau membuat animasi sendiri, itu juga sangat-sangat mudah. Nah, di sini di program yang sudah ada, itu ada beberapa jenis animasi yang akan di looping berurutan. Setelah sampai yang terakhir akan kembali lagi ke atas. Animasi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Mulai lagi begitu. Nah, saya ada pasang counter untuk menghitung berapa kali dia looping. Setelah animasi kedua, ketiga, keempat, sampai animasi yang terakhir, counter akan bertambah 1, kembali ke 1, hitung lagi. Nah, sampai counter tertentu yang mau ditentukan, saya membuat itu untuk yang ini saya set 50 kali. Itu saya hitung kurang lebih waktu yang diperlukan untuk sampai 50 kali itu adalah sekitar 2,5 jam.
Bila Anda tidak mau terlalu lama, bisa dikurangi. Anda bisa kira-kira sendiri, bisa hitung sendiri kira-kira mau berapa banyak loopingnya. Setelah counter mencapai nilai tersebut, maka akan memanggil fungsi sleep yang akan membuat Arduino ini masuk ke mode tidur. Yang mana pada saat mode tidur itu penggunaan listriknya sangat kecil. Karena saya tidak menyalakan interrupt atau mungkin ada watchdog timer segala macam, itu semua tidak ada yang dinyalakan karena kita tidak memerlukan itu. Kita hanya mau dia tidur aja, mati aja. Nah, lalu kalau sudah mati gimana nyalakannya? Tombol reset saja. Pada saat kita reset dia akan ulang lagi, nyala lagi. Sangat sederhana. Ini akan saya tunjukkan bagian di mana saya menambahkan. Sebentar saya akan tunjukkan di Ini adalah program yang dipakai di dalam board ini. Bisa dilihat. Di sini ada semua animasi-animasi tersebut berurutan sampai ke bawah, dia akan ulang lagi ke atas, begitu seterusnya. Ini saya sudah menambahkan counter yang akan menambah 1, tambah 1, tambah 1 terus. Setiap kali dia sampai sini tambah 1, sampai sini tambah 1. Dan ada pengecekan, apabila sampai max count, dia akan go to sleep. Nah, fungsi go to sleep-nya adalah seperti ini di sini. Bisa dilihat. Ini saya dapatkan dari channelnya Kevin Dara, salah satu mentor yang menurut saya sangat luar biasa. Saya banyak belajar dari video-videonya dia. Anda boleh kunjungi channelnya dia, Kevin Dara. Nah, pada saat setup saya juga ada menambahkan di sini. Kita tambahkan ini untuk menyiapkan supaya dia bisa masuk ke dalam sleep mode. Nah, saat counter sudah sampai titik maksimumnya, dia akan panggil go to sleep. Oke. Di sini max count saya set 50. Atau Anda juga bisa mungkin set berapa lah, mungkin setengahnya atau berapa. Nah, untuk memperlihatkan bagaimana cara kerjanya, saya mungkin akan mencoba mensimulasikan di sini. Saya akan memanggil fungsi go to sleep-nya itu tidak di sini. Kita flicker on, turn everything on, delay time sebentar, turn up and down. Nah, setelah itu kita langsung suruh dia sleep. Ini sekedar untuk memperlihatkan. Oh, jangan terlalu cepat. Oke, mungkin di sini. Go to sleep. Oke, jadi di sini bisa kita remark saja. Nah, saya akan coba untuk mengupload ini, program yang sudah dimodifikasi ini, ke rangkaian yang sedang berjalan ini, untuk sebagai demo ya. Sebagai tambahan, ini pada saat kita mau mengisi program ke dalam chip ini, kita menggunakan sebuah USB UART. Ini untuk komunikasi, receive dan transmit. UART, Universal Adapter Receive Transmit, kalau nggak salah. Mudah-mudahan saya nggak salah. Ini saya menggunakan yang dari FTDI. Ini sangat bagus. Cuma masalahnya adalah kalau kita menggunakan ini ada pin voltage, ada pin VCC yang juga memberikan arus. Bisa kita set 5 volt atau 3 volt. Ini tidak boleh terhubung dengan rangkaian yang sedang menyala seperti ini. Karena ini akan ada, ini jadi ada dua
dua source listrik yang akan tabrakan. Salah satu mungkin kalau ada yang lebih besar mungkin akan merusak chip, entah chip ini yang rusak, entah ini yang rusak. Kemungkinan besar ini yang akan rusak. Nah, saya ada membuat juga sebuah board kecil ini. Board kecil ini adalah digital isolator. Sebenarnya hanya sebuah chip, satu chip saja. Saya buat board ini hanya untuk isolator saja. Jadi memisahkan antara voltage yang dari programmer dengan voltage pada rangkaian. Jadi tidak saling terhubung. Ini jadi isolatornya. Nah, ini saya tunjukkan ya. Jadi saya bisa memprogram rangkaian ini dengan kondisi dia sedang hidup. Ini ada tempat untuk pin untuk FTDI untuk programmingnya. Di bagian belakang ini ada keterangan ini pin yang untuk mana. Cuma karena saya tidak mensolder pin ini, jadi saya pakai ini saja, langsung ditancap di sini saja. Yang mana juga akan berfungsi. Oke. Sekarang kita coba. Pertama pastikan dulu serialnya benar. Boardnya adalah Arduino, mana dia? Arduino Uno, maaf. Port 6. Kita tidak pakai programmer ini. Nah, oke. Sekarang kita akan upload. Nah, seperti yang terlihat pada saat terhubung dengan programmer, ini ada satu kolom yang tidak menyala. Ini karena ada dua pin yang dipakai untuk TX dan RX yang mengakibatkan program kita tidak bisa mengakses ke pin tersebut. Tapi nggak apa-apa, kita hanya mau mencoba ini fungsi sleepnya itu. Setelah dia turn on and off all by column sideways, nanti akan ada ya, sebentar ya, kita tunggu. Saya kira ini ya. Nah, dia akan masuk ke mode sleep. Ini saya cabut saja. Ini sudah dia sleep, tidak akan bangun sampai kita mungkin reset. Nah, pada saat kita reset, dia akan nyala lagi. Berapa banyakkah arus yang dipakai pada saat sleep? Nah, itu menarik untuk kita cari tahu. Ini kebetulan saya memiliki ada power supply yang bisa mengukur pemakaian arus. Sebentar, kita pindahkan dulu menggunakan power supply. Oke. Sebentar. Oke. Nyalakan dulu. 5 volt saya pakai. Pastikan tidak melebihi 5,5 karena nanti akan rusak. Ya 5 volt maksimum lah. Oh maaf, nyalakan dulu. Output on. Oke, kita bisa lihat pemakaian arus di sini pada saat nyala semua hanya 0,02 0,04 ampere, tidak terlalu besar. Kita tunggu sampai dia
masuk ke mode sleep nantinya, saya juga penasaran, pengen tahu pada saat sleep seberapa besarkah arus yang dipakai. Kita mau pada saat sleep itu dia seminimal mungkin arus yang dipakai, sehingga ya tidak boros listrik ya, walaupun kecil kan itu tetap berharga. Spiral in out. Oke, sebentar lagi. Ya, ya, seperti lihat 0,000. Saya yakin pasti ada sedikit arus yang dipakai, sekian nanoampere atau sekian mikroampere atau apa, tapi ini kan karena hanya 4 digit yang muncul di sini, jadi tidak terukurnya 0. Dan ini sangat bagus sekali. Kita bisa mengurangi pemakaian listrik. Jadi tidak perlu menyala semalam suntuk, sampai pada waktu tertentu dia bisa mati. Oke, itu saja penjelasan untuk program yang barunya dan juga cara kerja rangkaian ini. Oh, satu lagi. Saya pada saat membuat papan PCB ini, tentunya kan saya tidak bisa mengorder hanya cuma satu. Saya harus mengorder cukup banyak. Nah, kebetulan masih ada banyak sisa. Bila ada yang tertarik untuk memiliki board ini dan ingin mendapatkannya, boleh menggantikan sedikit ongkos kirimnya saja. Nanti saya akan kasih link, ya mungkin pakai marketplace lah ya, yang gampang untuk bisa mendapatkan board ini. Mungkin nanti saya akan kasih pilihan apakah boardnya saja atau mungkin termasuk kit yang beserta dengan komponen semua yang sudah lengkap. Di sini saya ada memasang, sudah disiapkan untuk menggunakan regulator. Jadi bila ada yang tidak punya adaptor 5 volt atau 3,3 volt, punyanya mungkin 12 volt atau punyanya mungkin 7 volt, 9 volt, bisa juga menggunakan regulator. Regulator yang bisa digunakan di sini adalah regulator yang kakinya input, ground, output. Ya, itu penting sekali, juga tidak boleh salah, karena kalau salah ini tidak berfungsi, maka mungkin bisa rusak, bisa terbakar. Nah, nanti saya akan kasih link untuk mendapatkan ini. Dan juga bila ada yang tertarik dengan board ini, digital isolator ini, saya juga akan memberikan linknya juga bagi bila ada yang mau. Nanti ini akan saya buatkan sudah tersolder seperti ini, bisa langsung dihubungkan dengan programmer yang FTDI-nya. Ini sudah pas sekali, pinnya semua sudah memang dirancang khusus untuk dipakai dengan FTDI. Nah, ini untuk menjaga supaya, ya ini menarik sekali karena kita bisa memprogram rangkaian kita tanpa harus memutuskan arus listrik. Kita bisa langsung tes bagaimana dia bekerjanya, dan bila tidak ada itu kan kita harus mungkin pakai pinset IC ini untuk cabut keluar, kemudian menggunakan programmer board mungkin seperti ini. Saya juga ada bikin juga. Ini adalah board breakout board dari 328 PPU. Ini ada langsung keterangan pinnya apa saja. Ini kalau saya sedang merangkai sesuatu atau mau membuat skema, ini berguna sekali. Tapi saya ada beberapa versi. Ini versi yang menggunakan ZIF socket, zero enforcement force. Ini untuk program, bisa program lewat USB ASP atau program juga lewat ini juga bisa. Nah, sebelumnya saya pakai ini karena saya belum bikin board digital isolator ini. Tapi dengan ada digital isolator ini, saya bisa memprogram langsung di rangkaian ini tanpa harus mematikan, tanpa harus mencabut ini, tanpa susah-susah lah. Lebih gampang dan juga lebih aman. Karena voltase dari kanan dan kiri ini benar-benar terpisah, terisolasi. Ini ada jarak
Ini kalau lihat di belakang, bagian belakangnya, ini ada jarak hampir hampir 1 cm, mungkin 3/4 cm, jarak yang terpisah sama sekali tidak terhubung, hanya chip ini saja. Kita mau lihat lebih jelas. Oke. Ya, itu saja. Nanti semuanya akan saya berikan juga di linknya, silahkan dikunjungi. Untuk setiap bot yang saya buat, nanti saya akan buatkan juga wikinya, supaya ada dokumentasi, skemanya seperti apa, bentuknya seperti apa, fungsinya, bagaimana cara menggunakannya, semua akan saya bagikan di sana. Karena semua ilmu yang saya dapat juga saya dapatkan dari internet secara gratis. Cuman ya karena selama ini mungkin tidak banyak channel di Indonesia yang membahas mengenai ini. Sebagian besar adalah channel-channel dari luar menggunakan bahasa Inggris. Saya pikir makanya saya akan menggunakan bahasa Indonesia, membuat channel untuk membagikan pengalaman saya belajar Arduino Uno ini. Semoga bisa berguna bagi teman-teman semua. Bila Anda tertarik untuk tahu lebih banyak lagi mengenai bot yang saya buat, saya masih ada banyak bot yang saya buat yang mau saya masukkan ke sini, ke channel ini. Saya akan masukkan juga, termasuk ini juga mungkin saya akan jelaskan lebih detail lagi nanti. Dan bot ini juga, saya juga ada membuat bot programmer versi saya sendiri dengan menggunakan FTDI 232 yang bisa mematikan arus. Jadi bisa langsung kita pakai di sini tanpa menggunakan digital isolator. Bisa langsung kita pakai, yang penting arusnya situ mati, dia bisa sambil nyala juga, tapi tidak terisolasi. Kalau mau terisolasi, kita pakai ini. Ya, ada pilihannya lah. Ya, saya ada mendesain sebuah programmer juga, cuman belum sempat saya coba. Nanti saya akan buatkan juga, mungkin bahas di video berikutnya. Sementara itu, terima kasih sudah mampir ke channel saya. Bila Anda suka dan ingin tahu lagi, mengikuti perjalanan belajar saya, silakan subscribe, silakan like. Saya akan bagikan terus semua yang saya pelajari supaya kita semua sama-sama belajar. Terima kasih, sampai jumpa.